Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 3 TI 2020A. Kami di sini akan menjelaskan tentang teori peluang diskrit. Kami yang beranggota 1. Aik Elin Alfandra dengan NIM 1905120404012. Yang kedua, Esti Yogianti dengan NIM 200512040007. Yang ketiga, Miftahul Ulum Hasanah dengan NIM 200512040015. Yang keempat, Ahmad Jahin Al-Akhtar dengan NIM 200512040041. Yang kelima, Raya Nur Fauzan dengan NIM 200512040075. Yang keenam, Nurul Nafisa dengan NIM 200512040087. Yang ketujuh, Andara Putri Salsabella dengan NIM 200512041005. Kami dari kelas 2020A angkatan 2020 dengan program studi S1 Teknik Informatika pada mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Naim Rahmawati Eskom MT. Kami membuat video untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester dengan materi teori peluang diskrit. Saya sebagai moderator akan menyampaikan siapa saja yang akan memberikan materi. 1. Teori peluang diskrit yang akan disampaikan oleh Esti Yogianti. 2. Peuba acak diskrit yang akan disampaikan oleh Miftahul Ulum. Saya sebagai moderator akan menyampaikan siapa saja yang akan menjelaskan materi-materi pada peluang diskrit ini. 1. Peluang diskrit yang akan disampaikan oleh Esti Yogianti. 2. Peuba acak diskrit yang akan disampaikan oleh Miftahul Ulum Hasanah. 3. Fungsi peluang diskrit yang akan disampaikan oleh Baik Elin Alfandra. 4. Sebaran. Untuk sebaran seragam akan disampaikan oleh Nurul Nafisa. Untuk 5. Saya sebagai moderator akan menyampaikan siapa saja yang akan menjelaskan. Saya sebagai moderator akan menyampaikan siapa saja yang akan menjelaskan pada materi peluang diskrit ini. 1. Peluang diskrit yang akan disampaikan oleh Esti Yogianti. 2. Peuba acak diskrit yang akan disampaikan oleh Miftahul Ulum Hasanah. 3. Fungsi peluang diskrit yang akan disampaikan oleh Baik Elin Alfandra. 4. Sebaran. Untuk sebaran seragam akan disampaikan oleh Nurul Nafisa. 5. Untuk sebaran binomial dan multinomial akan disampaikan oleh Raya Nur Fauzan. 6. Untuk sebaran hipergeometrik dan sebaran Poisson akan disampaikan oleh Ahmad Zahin Al-Akhtar. 7. Sebaran binomial negatif dan geometrik akan disampaikan oleh Andara Putri Salsabella. Untuk nama-nama yang saya sebutkan tadi, saya persilakan untuk menjelaskan materi peluang diskrit. Definisi peluang diskrit. Peluang PS padankan dengan setiap keluaran S elemen dari semesta, di mana S semesta adalah ruang sampel yang memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yaitu PS lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1 untuk setiap S elemen dari semesta. Dan syarat yang kedua, sigma dari S elemen dari semesta PS sama dengan 1. Artinya bahwa setiap peluang bernilai antara 0 dan 1, dan jika peluang dari semua keluaran yang mungkin dijumlahkan akan sama dengan 1, karena pada saat eksperimen dilakukan, satu dari keluaran tersebut dijamin akan terjadi. Fungsi dari peluang yaitu semesta dengan anggota 0,1 dinamakan distribusi peluang. Rumus dari peluang diskrit yaitu peluang PS dari suatu kejadian S sama dengan limit dari banyaknya eksperimen
kemunculan S dibagi dengan banyaknya eksperimen. Setelah kita mengetahui PS untuk setiap S, peluang dari suatu kejadian E dapat dihitung sebagai berikut, yaitu PE sama dengan sigma S elemen dari E PS. Contoh dari peluang diskrit yaitu suatu dedun dimodifikasi sehingga angka 3 muncul 2 kali lebih sering dari angka lainnya. Berapakah peluang dari semua keluaran yang mungkin? Penyelesaiannya yaitu terdapat 6 kemungkinan keluaran, yaitu S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Peluang dari S1 sama dengan peluang dari S2 sama dengan peluang dari S4 dan sama dengan peluang dari S5 dan sama dengan peluang dari S6. Peluang S3 sama dengan 2 kali peluang S1. Karena jumlah semua peluang tersebut haruslah sama dengan 1, maka 5 kali peluang S1 ditambah 2 kali peluang S1 sama dengan 1 dan 7 kali peluang S1 sama dengan 1. Jadi peluang S1 sama dengan peluang S2 sama dengan peluang S4 sama dengan peluang S5 sama dengan peluang S6 sama dengan 1/7. Sedangkan peluang S3 sama dengan 2/7. Peubah acak diskrit. Definisi dari peubah acak diskrit. Disebut peubah acak diskrit jika ruang contoh semesta dari peubah acak itu tercacah atau dalam arti lain berkorespondensi 1 ke 1 dengan himpunan bilangan bulat positif. Dengan demikian, jika disebut peubah acak diskrit, maka banyaknya nilai dari peubah acak yang bersifat dapat dicacah 1 atau lebih. Contoh dari peubah acak diskrit. 3 kelereng diambil secara acak dari sebuah kantong yang berisi 3 kelereng putih, 3 kelereng merah, dan 5 kelereng hitam. Misalkan bahwa kita akan memperoleh $1 untuk setiap kelereng putih yang terambil dan kehilangan $1 untuk setiap kelereng merah yang terambil. Tentukan peluang kita menang. Penyelesaian. Misalkan kita definisikan sebagai total uang yang kita peroleh dari percobaan ini, maka terdapat suatu peubah acak yang mengambil nilai 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 dengan peluang masing-masing. Peluang dari X sama dengan 0 adalah 5, 2 ditambah dengan 3, 1 dikalikan dengan 3, 1 dikalikan dengan 5, 1 dibagi dengan 11, 3 sama dengan 55, 165. Peluang dari X sama dengan 1 itu sama dengan peluang dari X sama dengan negatif 1 sama dengan 31 dikalikan dengan 52 ditambah dengan 32 dikalikan dengan 31 dibagi dengan 11, 3 sama dengan 39, 165. Selanjutnya peluang dari X sama dengan 2 itu sama dengan peluang X sama dengan negatif 2 sama dengan 32 dikalikan dengan 51 dibagi dengan 11, 3 sama dengan 15, 165. Dan yang terakhir peluang dari X sama dengan 3 itu sama dengan peluang dari X sama dengan negatif 3 sama dengan 33 dibagi dengan 11, 3 sama dengan 165. Selanjutnya, untuk memahami bagaimana peluang-peluang di atas diperoleh, perhatikan bahwa misalnya jika maka semua kelereng yang terambil berwarna hitam atau masing-masing satu kelereng dari setiap warna. Begitu juga untuk suatu kejadian yang terjadi jika terambil 1 putih dan 2 hitam atau 2 putih dan 1 merah. Sekedar untuk pengecekan, perhatikan bahwa sigma X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 3, peluang dari X sama dengan X ditambah sigma X sama dengan 1 sampai X sama dengan 3, peluang dari X sama dengan negatif X sama dengan 55 ditambah 39 ditambah 15 ditambah 1 ditambah 39 ditambah 15 ditambah 1 dibagi dengan 165 sama dengan 1. Dan untuk peluang menangnya yaitu sigma X sama dengan 1 sampai X sama dengan 3, peluang dari X sama dengan X sama dengan 55 dibagi dengan 165 sama dengan 1/3. Fungsi peluang diskrit.
Definisi fungsi peluang diskrit yaitu massa peluang adalah peubah acak diskrit yang masing-masing mempunyai peluang. Maka fungsi massa peluang adalah hubungan antara nilai peubah acak dengan peluangnya. Contohnya, sebuah kotak berisi 3 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Diambil 3 kelereng dari kotak tersebut. Peubah acak menyatakan banyaknya kelereng merah yang terambil. Tentukan fungsi massa peluangnya. Penyelesaiannya, dengan diambilnya 3 kelereng dari kotak tersebut, maka paling sedikit ada 1 kelereng yang berwarna merah karena kelereng putih hanya berjumlah 2. Dengan demikian, fungsi massa peluangnya adalah sebagai berikut. P adalah peluang X sama dengan 1, dalam kurung 3, 1, 2, 2, 5, 3 sama dengan 3, 10. Peluang X sama dengan 2, 3, 2, 21 dibagi 5, 3 sama dengan 6 per 6, 10. Peluang X sama dengan 1 sama dengan 3 dikali 2, 0 dibagi 5, 3 sama dengan 1, 10. Sebaran. Sebaran ini terdapat macam-macam sebaran. Yang pertama, sebaran seragam atau biasa yang disebut dengan uniform, dan yang kedua terdapat sebaran binomial dan multinomial. Kemudian yang ketiga terdapat sebaran hipergeometrik, yang keempat terdapat sebaran Poisson, dan yang kelima terdapat sebaran binomial negatif dan geometrik. Untuk sebaran seragam ini terdapat definisi apa itu sebaran seragam. Definisinya yaitu merupakan sebaran peluang diskrit yang paling sederhana di mana suatu peubah acak memiliki nilai peluang yang semuanya sama. Di mana sebaran seragam ini jika suatu peubah acak X dengan nilai X1, X2 sampai Xk memiliki peluang yang sama, maka sebaran diskrit seragamnya diberikan oleh fx titik koma k sama dengan 1 per k titik koma x sama dengan x1, x2 sampai xk dengan notasi f x titik koma k dipakai sebagai pengganti fx untuk menegaskan ketergantungan f pada k. Contohnya, yaitu dalam pelantunan dadu, setiap anggota dari ruang cuplikan sampel dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6 muncul dengan peluang 1 per 6. Dengan demikian, sebaran peluangnya adalah seragam dengan fx titik koma 6 sama dengan 1 per 6. Untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa setiap di dadu itu pasti ada sisi-sisinya dan setiap sisi memiliki nilai yang berbeda. Angka-angkanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan apabila dadu ini dilantunkan atau dikocok, maka peluang munculnya angka ini memiliki peluang yang sama setiap angkanya, yaitu 1 per 6. Oleh karena itu, mengapa dalam contoh ini dalam contoh pelantunan dadu ini disebut sebagai sebaran seragam. Untuk main dan variasi, di sini terdapat teorema, yaitu main dan variasi dari sebaran peluang seragam X titik koma K adalah sebagai berikut. Di sini mu sama dengan jumlah dari xi dengan i sama dengan 1 sampai k dikalikan dengan 1 per k. Dan juga terdapat rumus sigma kuadrat sama dengan jumlah dari xi dikurangi mu dikuadratkan dengan i sama dengan 1 sampai k, kemudian dikalikan dengan 1 per k.
Pada contohnya yaitu dalam pelantunan dadu, setiap anggota dari ruang cuplikan sampel dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6 muncul dengan peluang 1/6. Dengan demikian, sebaran peluangnya adalah seragam dengan Fx,6 sama dengan 1/6 dengan anggota X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6. Berdasarkan contoh tentang pelemparan dadu, maka kita peroleh main dan variasi sebagai berikut. Untuk mengerjakannya, kita lihat seperti tadi rumus di depan tentang main dan variasi, sehingga dapat kita peroleh dengan mu sama dengan 1/6. Tadi kan K-nya sama dengan 6. Kemudian dikalikan dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6, sehingga akan menghasilkan 3,5. Dan untuk menghasilkan sigma kuadratnya, kita peroleh sama dengan kasih kurung kurawa, di mana anggota 1 ini dikurangi dari mu, yaitu 3,5, sehingga 1 dikurangi 3,5, kemudian dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dengan anggota 2 dikurangi 3,5, kemudian dikuadratkan, kemudian ditambahkan 3 dikurangi 3,5 dikuadratkan, dan juga ditambahkan lagi dengan 4 dikurangi 3,5, kemudian dikuadratkan, kemudian ditambah lagi dengan 5 dikurangi 3,5, kemudian dikuadratkan, ditambah 6 dikurangi 3,5, kemudian dikuadratkan, kemudian hasilnya dibagi oleh K, yaitu K-nya 6, dengan hasil 35/12. Iya, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan sebaran binomial dan multinomial. Sebaran binomial memiliki definisi eksperimen berulang yang menghasilkan 2 macam keluaran dengan label berhasil atau gagal. Nah, eksperimen binomial harus memenuhi sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, eksperimen terdiri dari n buah percobaan berulang. Yang kedua, setiap percobaan memberikan hasil yang dapat disebut atau dilabeli sebagai berhasil atau gagal. Yang ketiga, peluang berhasil yang disebut P bersifat tetap sepanjang percobaan. Yang keempat, percobaan yang satu bersifat bebas secara statistik dari percobaan yang lain. Sedangkan rumus sendiri yaitu jika suatu percobaan binomial menghasilkan keluaran berhasil atau sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q sama dengan 1 min P, maka sebaran peluang dari peubah acak binomial X, yakni banyaknya keberhasilan dalam n buah percobaan yang saling bebas, adalah sebaran binomial dengan peubah acak X dengan parameter banyaknya percobaan n dan peluang keberhasilan P sama dengan kombinasi n dari X, P pangkat X, Q pangkat n min X, dengan X sama dengan 0, 1, 2 hingga ke n. Untuk kasus di mana X sama dengan 3 dan P sama dengan 1/4, sebaran peluang X yang menyatakan banyaknya produk cacat dapat ditulis sebagai bandingkan dengan tabel hasil sebelumnya. Sebaran binomial dengan peubah acak X dengan parameter banyaknya percobaan sebanyak 3 dan peluang keberhasilan 1/4 sama dengan kombinasi 3 dari X, 1/4 kali 1/4 pangkat X kali 3/4 pangkat 3 min X. 1/4 ini diambil dari peluang keberhasilan di sini. Sedangkan peluang Q adalah peluang yang gagal, yaitu 1 min P. Jadi 1 min 1/4 sama dengan 3/4. Nah, sedangkan X itu ada 0, 1, 2, 3 karena banyaknya percobaan sebanyak 3. Min dan varian dari sebaran binomial yaitu nilai min dan variansi dari sebaran binomial
X dengan parameter N dan P adalah mu sama dengan N kali P, dan sigma kecil di pangkat 2 sama dengan N kali P kali Q, dimana N yaitu adalah banyaknya percobaan, P adalah peluang keberhasilan, dan Q adalah peluang yang gagal. Selanjutnya yaitu sebaran multinomial. Definisi: jika hasil eksperimen bukan hanya dua macam tetapi lebih, eksperimen binomial berubah menjadi eksperimen multinomial. Nah, di sini ada contoh klasifikasi produk manufaktur menjadi 3 golongan, yaitu berat, ringan, atau masih dapat diterima. Nah, ini kan lebih dari 2, yaitu ada berat, ringan, dan masih dapat diterima atau acceptable. Nah, jika lebih dari 2, maka eksperimen tersebut dinamakan eksperimen multinomial. Contoh lagi yaitu pencatatan kecelakaan lalu lintas di perempatan jalan menurut hari-hari dalam seminggu. Ini ada 7 karena ada 7 hari dalam seminggu. Penarikan kartu secara acak kemudian digolongkan sebagai salah satu dari ada 4, yaitu keriting, wajib, hati, dan waru. Nah, dengan rumus sendiri yaitu jika suatu percobaan dapat memberikan K jenis hasil dari E1, E2 hingga E ke K dengan peluang P1, P2 hingga P ke K, maka sebaran peluang dari peubah acak X1, X2 hingga ke X ke K yang menyatakan kemunculan dari E1, E2 hingga E ke K di dalam N kali percobaan yang saling bebas adalah F peubah acak X1, X2 hingga X ke K. Parameternya yaitu P1, P2 hingga P ke K, dan N banyaknya percobaan sama dengan kombinasi dari N, kombinasi N dari X1, X2 hingga X ke K, P1 di pangkat X1, P2 di pangkat X2 hingga P ke K di pangkat X ke K, di mana sigma I sama dengan 1 hingga ke K yaitu X1 sama dengan N, dan sigma I sama dengan 1 hingga ke K P1 sama dengan 1. Jadi jumlah total peluang-peluang dari P adalah totalnya adalah 1. Seperti itu. Istilah sebaran multinomial muncul karena suku-suku ekspansi multinomial, yaitu P1 ditambah P2 ditambah P hingga ke K di pangkat 2 berkaitan dengan semua nilai yang mungkin dari F, X1, X2 hingga X ke K dengan parameter P1, P2 hingga P ke K, dan banyaknya percobaan sebanyak N. Nah, di sini ada contoh, jika sepasang dadu dilantunkan 6 kali, berapa peluang mendapatkan jumlah total 7 atau 11 sebanyak 2 kali? Keduanya tepat sama sebanyak 1 kali, dan kombinasi lain sebanyak 3 kali. Penyelesaian kejadian yang muncul kita sebut yaitu ada E1 yang jumlah total mata kedua 7 atau 11. E2 yaitu muncul pasangan dadu dengan mata sama. E3 bukan pasangan bermata sama maupun jumlah totalnya 7 atau 11 masing-masing dengan peluang. Nah, peluang 1 sama dengan 6 ditambah 2 per 36, jadi sama dengan 2/9. P2 sama dengan 6 per 36 sama dengan 1/6. P3 ini yang lain yaitu 22 per 36 sama dengan 11 per 18. Ini jika ditotal akan menghasilkan 1. 2/9 ditambah 1/6 ditambah 11/18 ini akan sama dengan 1. Ini nilai peluang tetap untuk 6 kali pelantunan dengan menggunakan sebaran multinomial X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 3. Nilai peluangnya adalah F 213 dengan parameter peluangnya yaitu 2/9, 1/6, dan 11/18 dengan banyaknya percobaan sebanyak 6 yaitu sama dengan kombinasi dari 6 dari 2, 1, dan 3
kali 2/9 pangkat 2, 1/6 pangkat 1 pangkat 1, dan 11/18 pangkat 3 sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial kali 3 faktorial dikali 2/9 pangkat 2 dikali 1/6 pangkat 1 dikali 11/18 pangkat 3 sama dengan 0,1127. Seperti itu. Selanjutnya yaitu sebaran hipergeometrik. Definisinya, sebaran peluang dari obah acak hipergeometrik X yaitu jumlah sukses dari cuplikan acak sejumlah n yang terambil dari n benda, di mana k buah diantaranya disebut nk dan nk disebut gagal, yang didefinisikan sebagai berikut: h, x, n, nk, kx kali n-k, n-x per n, di mana x itu 1, 0, 1, 2 sampai n. Ini min dan varian. Teoremanya, min dan variansi dari sebaran hipergeometrik adalah hx, n besar, n kecil, k adalah masing-masing mu nk per n besar dan mu kuadrat n besar min n kecil per n besar min 1 dikali n kali k per n besar kali 1 min k per n min 1 min k per n besar. Selanjutnya contohnya yaitu sejumlah 40 buah komponen elektronik dapat diterima dengan cacatnya tidak lebih dari 3 buah. Pencuplikan dilakukan dengan cara memilih 5 komponen secara acak dan menolaknya jika ada yang cacat. Jika ada 3 dari 40 komponen ini cacat, tentukan peluang tepat 1 dari cuplikan ini cacat. Penyelesaiannya yaitu ini adalah sebaran hipergeometrik dengan n sama dengan 5, n besar sama dengan 40, k sama dengan 3, dan x sama dengan 1. Dengan demikian, peluang tepat 1 buah cacat yakni H1 40 sebagai n besar, 5 n kecil, dan x-nya 3 yaitu C 3 diambil 1 kali C 3 diambil 4 per C 40 diambil 5. Ini hasilnya 0,3011. Kemudian sebaran Poisson. Definisinya, percobaan yang menghasilkan obah acak X yang menyatakan jumlah keberhasilan dalam selang waktu atau daerah tertentu disebut percobaan Poisson. Sifat-sifatnya: jumlah keberhasilan dalam satu selang waktu atau daerah tertentu bebas terhadap peristiwa atau selang daerah lain. Peluang satu keberhasilan selama selang waktu pendek atau daerah kecil sebanding dengan lamanya durasi atau besarnya daerah tersebut. Kemudian peluang lebih dari satu itu terhadap daerah tersebut itu sangat kecil atau dapat diartikan. Teorema min variansinya, min dan variansi dari sebaran Poisson P x mu memiliki nilai sama yaitu mu. Dalam soal 3.3 di mana mu sama dengan 4, maka variansinya theta kuadrat sama dengan 4 atau theta sama dengan 2. Berdasarkan teorema Chebyshev, maka kita dapat mengatakan bahwa obah acak Poisson ini memiliki peluang sedikitnya 3/4 yakni 1 min 1 per 22 untuk jatuh dalam selang mu plus minus 2 theta sama dengan 4 plus minus 2 dikali 2 karena tetanya 2, atau dalam selang waktu 0 sampai dengan 8. Selanjutnya yaitu sebaran binomial negatif dan geometrik. Sebaran binomial negatif, jika percobaan berulang yang saling bebas dapat menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q sama dengan 1 min P, maka sebaran peluang dari peubah acak X, yakni banyaknya percobaan yang menghasilkan sukses ke K, diberikan oleh D kali
dalam kurung X, K, N sama dengan X min 1, K min 1 dikalikan P pangkat K dikalikan X pangkat K dengan X sama dengan K, yaitu K tambah 1, K tambah 2, dan seterusnya. Contohnya, tentukan peluang seseorang yang melantunkan 3 keping koin mendapatkan semua H atau semua T untuk kedua kalinya dalam 5 kali pelantunan. Penyelesaiannya, eksperimen binomial negatif dengan X sama dengan 5, K sama dengan 2, dan P sama dengan 1/4 sehingga B kali dalam kurung 5, 2, 1/4 sama dengan kombinasi 4,1 kali 1/4 kali 2, 3/4 kali 2, yaitu 4 faktorial per 1 faktorial 3 faktorial kali 33 per 45, yaitu hasilnya 27 per 256. Selanjutnya, sebaran geometrik. Jika percobaan berulang yang saling bebas menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q sama dengan 1 min P, maka sebaran peluang dari peubah acak X, yakni banyaknya percobaan hingga sukses pertama muncul, diberikan oleh G dalam kurung X, P sama dengan P kali Q kali X min 1, yaitu X sama dengan 1,2,3 dan seterusnya. Contohnya, dalam suatu proses manufaktur diketahui bahwa rata-rata 1 dari 100 item cacat. Berapakah peluang bahwa 5 item teramati sebelum suatu cacat ditemukan? Penyelesaiannya, dengan sebaran geometrik di mana X sama dengan 5 dan P sama dengan 0,01 diperoleh G dalam kurung 5,0,101 sama dengan 0,01 dikalikan 0,99 dikalikan 4, maka hasilnya 0,0096. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan atau menonton video ini. Semoga materi yang kami jelaskan dapat memberikan pengetahuan dan juga memberikan sedikit ilmu sehingga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.